Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita punya waktu sekitar 52 menit sebelum makan siang. Ya, pasti Mbak Ita udah masak enak di sana. Eh, siapa aja yang hadir offline nih? Senang sekali. Nggak kedengeran suaranya, Mbak. Assalamualaikum Teh Tessa, saya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Tini, Mbak Tini di Alhamdulillah mana? selalu Ah, di rumah Teh. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Kan Sehat. kadarullah anak-anak tuh nggak bisa makan di kantin, Oh iya, 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 iya. nggak mau Nggak sama apa-apa. sekali Teh. Nggak apa-apa ya. Iya, Berjalan Alhamdulillah, dengan dimudahkan. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. Mbak Tini di kediaman Mbak Ita. Ada siapa aja nih bisa kenalan? Teh di kediaman Ratna. Ini ada Oh, Rahma. dan ya Mbak dikenal. Ini siapa? Mbak Rahma. Rahma. Ini ya. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Assalamualaikum, saya Yanti. Mbak Yanti, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, ya. Iya. Assalamualaikum, Leni. Ya. Assalamualaikum Ita Teh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kompak banget nih ngumpul di sana dingin mungkin ya, tapi semoga Allah Ta'ala ya yang menyatukan hati itu sebenarnya Allah ya. Walaupun diundang pakai bakso, pakai batagor, ya iming-iming, tapi kalau hatinya nggak mau nyambung nggak akan mau tuh datang ya. Jadi itu bonus aja tuh makanannya. Oke, insya Allah hari ini kita ngaji. Ada yang bawa Al-Quran? Boleh silahkan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Ya, karena kita supaya tangan kita suatu saat nanti bersaksi tanggal sekian jam segini udah dipakai buka Al-Quran gitu ya. Yang nggak ini pakai handphone juga bisa ya. Quran digital bisa ya. Bisa di hands Al-Quran hari ini. Kita hari ini belajar tentang orang-orang yang diberi nikmat. Kaitannya dengan orang yang ditunjuki. Kenapa? Karena tiap hari kita sholat ya. Kita sholat, dalam sholat itu selalu dalam berdoa Al-Fatihah. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Satu-satunya doa. Yaitu memohon ihdina, ditunjuki ke dalam syiratal mustaqim. Jadi kita memohon petunjuk sebenarnya. Siapa itu orang yang dalam syiratal mustaqim? Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apal ya? Yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Syiratal ladzina an'amta alaihim, nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita lihat kaitannya yang namanya membaca Al-Quran itu harus tuntas semuanya memang. Jadi tidak bisa mengutip suatu ayat tanpa melihat konteks yang satu dan kedua tanpa melihat rujukan ayat yang lain. Untuk berbicara orang-orang yang beruntung, mari kita lihat surat Al-Baqarah tadi ya. Di 5 ayat pertama. Boleh lihat surat kedua. Saya juga lihat Al-Quran dari handphone nih. Al-Quran. Oh, saya pakai konkordansi gampang. Nih ya. Konkordan. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, gitu. Jadi alif lam mim itu dulu yang waktu SD dikatakan, kalau saya dulu gurunya bilang, pokoknya hanya Allah yang mengetahui itu. Dan saya sangat tidak puas dengan jawaban itu. Kok bisa hanya Allah mengetahui? Padahal Al-Quran diturunkan katanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin tidak masuk akal jika ada salah satu ayat diantaranya yang kita diklaim dengan udah pokoknya Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Jadi what's the point gitu kan? Nah ternyata bisa gitu kita belajar. Ada ulama-ulama yang bisa menerangkan tentang ini.
Yaitu kebanyakan ulama-ulama tasawuf yang bisa menerangkan arti the inner meaning of it. Jadi ulama itu ada 3 macam, sahabat-sahabat, dan semuanya penting-penting ya. Jadi ada ulama fikih yang menerangkan tentang hukum-hukum fikih, ulama tasawuf yang menerangkan tentang aspek batin dari segala sesuatu. Dua-duanya penting karena fikih harus terang, harus jelas. Kita fikih itu misalkan cara sholat, tata cara wudhu, itu nggak bisa asal. Nggak bisa modifikasi sendiri tanpa ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa tidak bisa asal? Karena semua di guidance, semua every single syariat ya, semua petunjuk itu berfungsi tentang sesuatu, menyimbolkan tentang sesuatu. Kenapa misalkan 3 kali ya untuk berwudu diusapnya? Kenapa bagian-bagian itu yang diusap gitu? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Semua bilangan itu pada saatnya kalau kita belajar terus menemukan sebuah pemahaman bahwa ini bicara tentang sesuatu. Makanya tidak bisa kita mengerjakan sesuatu dengan bid'ah, diada-adakan tanpa ada contohnya, terutama berkaitan dengan syariat. Nah, jadi dikatakan alif lam mim, lihat ayat berikutnya, dzalikal kitab, itulah kitab, alkitab la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin. Ayat kedua merujuk ayat pertama ya. Jadi alif lam mim itu adalah sebuah kitab. Ada alif, rububiyah, lam, dan mim. Kita skip dulu itu, tapi yang kita mau lihat adalah bahwa kitab-kitab, termasuk diantaranya kitab Al-Quran, menjadi tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebuah renungan buat kita semua. Jadi semua janji Allah dalam Al-Quran, seperti contohnya, barang siapa beriman, beramal soleh, baginya hayatan thayyibah, baginya sebuah penghidupan yang baik, itu janji Allah. Dan kalau Allah sudah berjanji, 100% garansi. Kalau manusia janji bisa lupa, bahkan bisa ingkar. Tapi kalau Allah berjanji, itu janji yang paling bisa kita pegang. Jadi ketika Allah menjanjikan sebuah penghidupan yang baik, kita bayangkan ya, anak-anak terurus baik, rumah tangga terurus baik, ya, rezeki lahir batinnya ada, keselamatan dijaga dari semua pengaruh-pengaruh buruk, dari orang-orang yang jahat, itu hayatan thayyibah, pekerjaannya juga menimbulkan keberkahan, lahir batin ya, tidak hanya fisik, tidak hanya duitnya banyak tapi hatinya kosong. Tidak hanya ngerjain banyak hal tapi terasa tersesat. Jadi lahir batinnya penuh, itu keberkahan. Bagi siapa? Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang takwa. Jadi hayatan thayyibah yang kita kejar tuh sebenarnya kebahagiaan hidup, betul nggak Mbak? Kita pengen hidup tuh bahagia, kita pengen rumah tangga bahagia, kita pengen anak-anak bahagia, orang tua bahagia, semuanya. Tapi kadang-kadang begini, definisi kebahagiaan kita terlampau dibatasi oleh checklist duniawi. Sehingga kita sering terpuruk ya, karena natur dunia itu memang akan hilang timbul dan fana. Tidak ada kebahagiaan sejati, nggak pernah duit banyak terus gitu ya, nggak pernah happy terus. Namanya rumah tangga selalu naik turun. Bener nggak? Kita udah belajar sejauh ini. Itu natur dunia. Natur dunia itu adalah sebuah alam penempaan. Ini sesuatu yang kita mesti fahami. Karena kalau tidak paham, jadinya tersuruk-suruk gitu ya, berat gitu menjalani kehidupan itu. Nah, supaya paham, makanya kita butuh petunjuk gitu, dikatakan di sini. Maka disinilah kepentingan petunjuk yang kita minta setiap sholat gitu, ihdinas syiratal mustaqim, petunjuk. Kemana petunjuk itu datang? Gitu pertanyaan berikutnya. Apakah kita sudah merasa orang yang diberi petunjuk? Nah, sekarang kalau ingin melihat bagaimana mekanisme Allah menurunkan petunjuk, ya, kan mungkin kita harus
biarkan Quran menjawab dengan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan petunjuk tidak semata-mata hanya lewat mimpi. Gimana kalau dia misalkan di tengah situasi yang jawabannya masih saat itu juga? Masa harus tidur dulu, cari mimpi gitu? Kan nggak mungkin. Coba kita lihat surat ke-64, surat At-Taghabun ayat 11. Silahkan, ada yang mau gantian membaca artinya? Silahkan. Surat ke-64, At-Taghabun ayat 11. Saya baca artinya insya Allah, Teh. Iya, artinya silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Nah, itu ya. Jadi, apa katanya? Petunjuk itu kemana? Niscaya siapa yang beriman kepada Allah, iya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, begitu. Siapa yang beriman kepada Allah, yu'min billah, malah di situ nanti ada perbedaan iman billah dengan iman biasa. Barang siapa beriman pada Allah, yahdi, dia akan memberi petunjuk. Kemana sahabat-sahabat? Ke qalb. Pertanyaan berikutnya, qalb itu di mana? Saya dulu kuliah di kedokteran nggak pernah dikasih tahu qalb itu di mana, because this is not something physical. Qalb sering ya, wow, manajemen qalbu sering banget disebut tuh qalb, iya qalb. Tapi di mana sih qalb? Karena secara anatomi, apakah itu hati? Hati kan hepar ya, beda tuh. Hati biasanya jantung yang representasi dari hati. Qalb itu di mana? Tidak mudah tuh. Padahal semua gejolak perasaan, dosa nempelnya di qalb. Nah, petunjuk Allah itu turun qalb. Makanya orang harus mulai merasa gitu. Dengarkan hati nurani, dengarkan hati nurani. Jangan pakai ini aja kalau hidup. Wajib tentu saja memakai rasional untuk berpikir, tapi jangan hanya itu. Jangan neglect hati nurani. Hati nurani itu kecil ya, tapi dia berkata-kata. Semakin kita banyak zikir, sholat, benar gitu, semakin jernih, semakin nggak baperan, semakin kita banyak istighfar, semakin nggak sombong, semakin nggak marahan, ya, semakin tidak dengki, semakin jernih hati, semakin jelas petunjuknya. Sejelas suatu saat ada yang bisa mendengar, ada yang bisa jelas sekali. Jangan gitu, atau ambil, atau keluar, atau pilih, itu sampai segitu. Jadi manusia itu, sahabat-sahabat, bisa menerima petunjuk Allah yang dua macam petunjuk Allah yang turun, yaitu guidelines yang umum berupa kitabullah, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Tapi dia bisa menerima petunjuk melalui qalbnya dengan sangat spesifik. Surat At-Taghabun ayat 11. Coba, ini diawali dengan perkataan Allah, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Nggak mungkin seseorang itu ngirim WhatsApp kayak begitu, Allah udah izinkan. Nggak mungkin si maling itu ambil dompet itu, ada izin Allah. Nggak mungkin si cewek itu lirik-lirik sama suami kita, kecuali ada izin Allah. Nggak mungkin seseorang bikin makar, bikin isu, bikin apa sih namanya, fitnah, kecuali ada izin Allah. Sama juga hal yang menggembirakan, tidak mungkin kita tiba-tiba naik pangkat, dikasih promosi, ada izin Allah. Ini satu kalimat padat, kecil ya. Cuman yang harus kita dilihat di sini adalah biiznillah. Tak ada satu daun pun jatuh, izin Allah. Ini satu kalimat ini saja
diresapi sahabat-sahabat jadi indah loh. Jadi kita zikirnya gini, aduh biiznillah, biiznillah, zikir Al-Quran nih. Ma asoba min musibati illa biiznillah. Si kecil sakit biiznillah. Biiznillah. Ya mungkin saya ketemu orang itu dia lagi di jalan terus tiba-tiba dia ngomel-ngomel sama kita, kok nggak jelas. Tapi biiznillah. Nah, itu satu tahap tuh. Kalau kita mau hidup dengan Quran ya, melihat to see beyond dari segala hal ini, lihat bahwa apa yang terjadi itu dengan izin Allah. Karena tidak mungkin tauhid kita mengatakan suatu kejadian satupun, sehelai rambut pun, satu biji atom pun terjadi di luar kekuasaan Allah. Sesuatu yang kata Allah, oh that's out of my control, nggak mungkin. Everything within God's control. Semua terjadi di bawah kuasanya, approvalnya, nggak mungkin. Bahkan iblis pun terjadi bisa menyesatkan biiznillah. Biiznillah. Jadi di ayat ini powerful. Begitu kita tahu ma asoba min musibatin illa biiznillah. Kecuali dengan petunjuk Allah ya. Yang indah sahabat-sahabat, ketika kita sadar itu tahap pertama, ini terjadi karena petunjuk, karena izin Allah. Tapi kemudian kita nggak ngerti, why? Aduh, kenapa Allah mengizinkan hal yang mengerikan seperti ini terjadi? And that's why kalimat berikutnya bicara tentang, dan dia memberi petunjuk kepada kaumnya. Artinya dia ingin memberi penjelasan kepada seseorang. Eventually. Kadang bertahap ya, namanya penjelasan itu nunggunya bisa bertahun-tahun, sahabat-sahabat. Berpuluh tahun baru sadar, oh maksudnya Allah bikin aku dipenggal tahun itu tuh ini gitu. But here's the tips untuk membantu kita get through the days ya. Setidaknya, kalaupun kita tidak punya pemahaman yang baik tentang sesuatu, husnuzon saja, berbaik sangka saja kepada Allah Ta'ala. Itu seorang muslim. Karena dia berserah diri. By the way, kata muslim itu adalah dari aslama, artinya berserah diri. Dalam term lain diterjemahkan sebagai kedamaian. Karena hanya dengan hati berserah diri kepada Allah Ta'ala, itu kita menemukan kedamaian sejati, menyadari bahwa hidupku ada di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah yang atur, mesti akhirnya bahagia. Kalau kita yang ambil alih, awal-awalnya kelihatan bahagia, ujungnya derita dan malapetaka biasanya, nauzubillah. Karena kita sebenarnya tidak mahir kok dalam mengatur kehidupan. Semua makanya disebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sebelum seseorang sampai ke posisi ini, di mana dia fakir betul, dia merasa butuh, ya Allah, aku butuh tuntunanmu, aku butuh guidance-mu, aku butuh petunjuk darimu. Selama dia belum begitu, akan diberi iman. Karena iman itu berupa cahaya. Cahaya yang bisa menunjuki seseorang. Selama dia masih bisa, I'm the controller of my life, gitu. I can do whatever I want. Dirinya terus. Ya, ini kan gue banget, gue terus. Itu egonya masih tinggi. Allah mundur tuh. Karena aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Gitu lagunya Bimbo. Benar seperti itu. Karena dalam riwayat dikatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya dia, kalau seseorang nggak butuh-butuh amat sama Allah, nggak akan diberi petunjuk. Buat apa mubazir? Dikasih pun nggak dipakai gitu masalahnya. Ya, jadi gitu. Jadi pentingnya kita senantiasa membersihkan hati, tazkiyatun nafs ya, lewat semua syariat Rasulullah Muhammad SAW. Syariatnya lahir batin ya, tidak hanya sholatnya, zakat, saum, tapi juga sabarnya, pemaafnya, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah-nya. Kita lihat sequence-nya di sini ya. Sebelum kita masuk tanya jawab nih dan diskusi. My favorite part. Ayat kelima. Kita lompat ke ayat kelima surat Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa itu orang-orang yang beruntung? Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi sekali lagi kita
berkaitan dengan petunjuk. Jadi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang beruntung tuh bukan yang dapat lotre, nggak ada sama sekali definisi itu dalam Al-Quran. Orang yang beruntung tuh bukan yang punya villa dan yacht gitu, tidak ada sama sekali, tapi petunjuk. Kenapa? Jadi orang itu memang manusia, naturnya dalam kebingungan. Sadar atau nggak sadar? Dalam kehampaan, sadar atau tidak sadar? Dalam sebuah kebutuhan yang dalam untuk memaknai kehidupannya. Dan itu tidak bisa kecuali Allah beri petunjuk. Tidak ada yang bisa memuaskan dahaga keingintahuan itu kecuali dari Allah Ta'ala. And yet, manusia beranjak dari satu fata morgana ke fata morgana yang lain. Dia pikir, oh kalau aku karirnya oke, sampai mencuat, masuk ke majalah ini, masuk maybe a person of the year, gitu, you name it lah. Sesuatu yang buat dia oke banget, big achievement. Maybe I will get a meaning. And yet kita lihat orang-orang yang sudah sampai pada puncak ketenaran, puncak apapun, tidak sedikit yang depresi, bahkan ada yang bunuh diri, because they're losing it gitu. So what? Sampai ke atas ternyata nggak ada apa-apa di sini. Padahal dia udah invest banyak, waktunya, keluarganya sampai berantakan, dan lain sebagainya. So let's reflect and sink that in for a moment tentang apa makna petunjuk buat kita. Dan saya mau kaitkan ini dengan survei kecil-kecilan kita hari ini. Barangkali Mbak Ita bisa bantu hasil dari kertas-kertasnya apa sudah dikumpulkan. So when we survey berapa orang tentang apa ya hal yang paling mendominasi ya dalam pikiran kita, apa itu? Coba kita daftar ya satu-satu, boleh dibacakan. Ada 7 teh, yang lainnya banyak nggak ada masalah. Nggak apa-apa, seadanya aja. Tidak bisa mengatur waktu, kurang perhatian, kurang dekat dengan keluarga di Indonesia. Itu satu. Semuanya itu ya, apa satu-satu? Semua aja. Oh ya. Baca itu. Pertanyaan kedua, kakak tertua dan adik masih belum akur meski sudah diupayakan. Bagaimana saya bisa bersabar hingga Allah menjawab doa saya sehingga mereka akur? Oh, ini pertanyaan. Oke. Ya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya sholat subuh sebelum waktunya? Karena subuh sudah kerja. Oh, ini masalah pengaturan sholat saya ini. Berikutnya masalah finansial, tidak ada kerjaan. Ya. Ini kayaknya masalah aku nih, dituliskan oleh orang. Ini masalah anak dan usaha. Lanjut. Ya. Masalah anak, masalah usaha. Ya. Berikutnya masalah menghadapi suami supaya lebih sabar. Berikutnya masalah masalah sholat subuh sebelum waktunya karena kegiatan duniawi. Selanjutnya tidak bisa mengatur waktu. Oh ini udah sorry. Satu lagi kurang sabar menghadapi orang yang menganggap saya ini hanya diam di rumah saja, ibu rumah tangga tidak punya skill. Kedua, ingin meningkatkan kualitas kuantitas ibadah tapi masih kepentok masalah pekerjaan rumah. Ya. Udah teh dari kami. Alhamdulillah ya. Tipikal di mana-mana terutama dalam perantauan warnanya begini. Masalah usaha, suami. Pertama dulu ya. Bismillah. Jadi tadi kan survei tuh, kira-kira hal apa yang banyak menyita waktu kita, yang
jadi pikiran buat kita gitu ya. Ada di antaranya tentang manajemen waktu. Nih aku kok masih pontang-panting, misalkan manajemen, misalkan tadi yang mau sholat ya. Alhamdulillah kalau syariat Islam tuh sangat memudahkan sahabat-sahabat ya. Agama itu mudah, jangan dipersulit gitu kata Rasulullah. Jangan dipersulit. Jadi kalau misalkan ya saya tahu sekarang subuh jam 6 gitu ya, padahal kita udah mesti jalan. Sholat aja di jalan. Mau sambil di metro gitu ya. Bahkan saya malah kagum tuh dulu waktu sering commuting Jakarta-Bandung, naik travel ya. Itu si masnya tuh sholat sambil nyetir sahabat-sahabat dan boleh itu. Orang zaman dulu sholat di antara perang. Bisa dimudahkan dibanding nggak sholat. Gitu. Jadi sholat itu untuk zikir. Jadi ada tata caranya sholat di jalan, sholat di apa namanya. Bahkan kan sholat itu bisa sambil duduk, sambil berbaring, sambil memejamkan mata gitu kan. Bisa gitu. Jadi jangan sampai menjadi dilema seolah-olah. Jadi Islam itu agama hadir memberi solusi kok. Bukan memperberat, memberi solusi. Solusi kenapa? Karena si jiwa pengen kontak sama Allah Ta'ala, dia tahu sudah masuk waktu sholat, tapi kondisi tidak memungkinkan. Ada solusinya gitu. Jadi Mbak berpakaian aja biasa seperti mau ke kantor, misalkan. Walau alam ya, boleh konsul sama Ustadz yang fikih gitu. Tapi kalau saya cenderung memudahkan gitu. Kalau bisanya di jalan, jalan aja. Jadi sambil udah wudhu, udah punya wudhu ya. Kalaupun misalkan lagi kembung, terus buang angin, terus susah lagi wudhu, tayamum bisa. Tayamum cuman muka sama ini. Sholat di metro. Kalau misalkan malu kelihatan orang gerak-gerak, nanti ada gerakan pakai kedip-kedip gitu ya, biar nggak terlalu obvious. Misalkan seperti so, always options. Ada selalu opsi. Jadi orang itu jangan sampai diperberat untuk mengadakan ritual kepada Allah Ta'ala. Gitu. Zaman dulu, sahabat-sahabat, sebagai contoh ya, bagaimana Rasulullah itu sangat memudahkan. Dulu, itu ada orang-orang udah mendengar kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW dan ajarannya. Ada satu orang nih, si cowok ini tuh masih suka minum-minum keras. Budaya orang Arab zaman dulu, minum arak gitu ya. Masih suka ke rumah bordil gitu ya. Main sama pelacur gitu. Itu sehari-hari tuh. Dia bilang karena udah kebiasaan, susah lepas dari kebiasaan itu. Suatu hari dia ngadep Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen masuk Islam, tapi boleh nggak saya masih boleh diizinkan minum-minum dan ya bermain perempuan begitu kira-kira. Ketika para sahabat di sekitar Rasulullah mendengar itu geram lah, berani-beraninya gitu ya. Kurang ajar nih orang nanya begini, tapi Rasulullah tidak begitu. Apakah kemudian dihardik kemudian, oh nggak bisa, Islam harus begini, nggak bisa, haram misalnya. Oh, udah sedih lah orang itu. Tapi Rasulullah merangkul dia, berkata boleh, mau masuk Islam, you can still do whatever you want to do, but satu hal ya, jangan bohong. Sanggup nggak? Dia pikir, sip, oke lah, jangan bohong, dia bersyahadat. Happy lah orang itu. And then time goes by, dia kembali melakukan itu, ya kan? Suatu hari dia tahu ingin menghadiri majelis Rasulullah. Tapi dia tahu kalau misalkan Rasulullah tanya, ya gimana, masih minum-minum atau masih main perempuan gitu? Kan nggak boleh bohong, ya kan? Berarti harus ngomong. Tapi kalau ngomong aku malu, dia bilang gitu. Ya lama-lama berkurang, lama-lama hilang dan tidak melakukan dengan kesadaran sendiri. Tuh. Jadi moral of the story adalah kalau kita melihat ada orang semangat nih mau sholat, mau apa, aku mau cobain saum, nggak usah ditahan-tahan. Misalkan kasih dia solusi, kasih dia opsi yang memudahkan dia untuk tasting gitu, experiencing kemuliaan Islam. Gitu. Nah, tentang hal lain misalkan konflik, wah saudara berkonflik ya karena jauh gini, kita doakan. Don't underestimate the power of doa ya. Kalau perlu sholat hajat khusus 2 rakaat,
dan itu didedikasikan untuk mereka. Siapa tahu itu jadi sesuatu yang Allah ademkan gitu. Just gitu tiba-tiba hilang. Ya, gitu. Nah, terus saya mau menyoroti tentang masalah kita ya sebagai perempuan gitu. Biasanya ke Perancis mostly ikut laki-laki gitu ya. Tidak sedikit yang di Indonesia aja sudah biasa punya aktivitas ini itu, including me. It took me 3 years to adjust gitu. Adjust to a new role ya. Di kasus saya sendiri, I know it's not easy gitu kan. Juga it's a whole different ball game here gitu. Apalagi kalau kita nggak menemukan pekerjaan yang kita banget. And by what I mean pekerjaan kita banget bukan sekedar pekerjaan yang mendapatkan uang ya, tapi sebuah aktivitas yang itu kita mengalir ketika mengerjakannya itu bisa sampai lupa waktu, and find that one. Yang itu adalah remedy buat jiwa kita. Karena kita harus seimbang, Bu. Ngurusin anak suami itu lama-lama tergerus. Gimana kita bisa ngurus orang lain sementara kita tidak mengurus diri sendiri. Harus balance. Jadi yang namanya me time itu wajib. Karena itu dicas. Kalau handphone tuh dicas ya. Kalau handphone nggak pernah dicas, dipakai terus lama-lama mati. Kita juga bisa begitu. Nah, sebelum mati ada low bat dulu. Nah, yang namanya low bat tuh biasanya udah misah-misuh. Nah, itu gejala-gejala low bat tuh, Bu. Misalkan dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah, jadi snappy gitu. Anak yang tadinya mama lucu didengarnya, lama-lama udah nggak lucu lagi didengarnya. Itu lagi low bat kita. Lagi low bat tuh semua jadi kerasa nggak enak gitu. Buru-buru kita bisa senyum, buru-buru bisa menikmati, ya kan? Perkataan orang jadi demikian sakit dan menyesakkan sepertinya. I know. Itu karena kita lagi low bat. Kalau kita belum pede dengan diri kita sendiri, yang namanya percaya diri itu dari dalam. Karena orang akan selalu find a way ngomongin kita, undermine kita gitu. Dan orang nggak pernah tahu kita siapa. Seperti halnya kita tidak pernah tahu cerita orang sepenuhnya. Yang kita bisa tahu, oh kok kamu begitu? Kok ya memang secara superficial. Let me share you my own experience. So ceritanya tahun kelima saya di Belanda, tiba-tiba lagi jalan-jalan ke Burger King gitu ya. Ada tetangga tuh orang Filipina kerja di sana. Kamu mau kerja sini yuk, dan mereka butuh orang. Saya tuh kerja tuh nggak bisa siang karena anak-anak siap saya yang megang itu. 2 anak saya. Sekarang umurnya 8 dan 10, dulu kan masih balita. Tiap kali saya mau job interview itu si bungsu sakit terus. Aneh. Memang dia anaknya agak sensitif gitu. Jadi saya sampai memutuskan udahlah, ya udah saya berhenti udah cari kerja. Udah ngurus anak. Sampai pekerjaan pertama saya di Belanda itu adalah kerja di Burger King. Itu pun cuma 4 jam seminggu, sahabat-sahabat, coba ya, nggak ada apa-apanya. 4 jam seminggu. That's the best I can do untuk ninggalin anak-anak sebentar dari jam 5 sampai jam 9 malam ya, 5 sore 9 malam. And then so I do that, but I like it gitu. Saya senang kerja di Horeca ya. Jadi saya belajar di Burger King tuh bikin cheeseburger dalam waktu 4 detik. I was trained to do that. 4 detik karena saya tinggal di arena tuh, di situ ada tempat konser. Jadi kalau Beyonce dateng gitu ya, aduh, lagi ada konser itu wah orang ratusan. Jadi kita harus bikin burger dalam waktu 4 detik karena ada tim. Satu cheeseburger cuma €1, jadi laku banget tuh. So one day lagi ada pertemuan nih. Saya udah lagi kerja di Burger King. Waktu itu teman saya orang Indonesia PhD kan lulus, terus kita kumpul-kumpul makan-makan di rumahnya. Jadi karena dia anak PhD ya teman-temannya yang sekolah PhD juga. So tiba-tiba dia kan nanya lagi ngobrol-ngobrol, so what do you do gitu kan? Oh I'm working at Burger King gitu saya. Terus kan dia tahu saya dokter. What is a doctor doing making burger? And at that time it feels like kayak kalau di film Ally McBeal tuh pernah tahu ya, itu kayak ada panah yang
Pas banget gitu yang gak enak gitu dengarnya, kayak undermining me gitu. Kayak tidak menghargai pekerjaan di sana yang kayak ngapain kerja kayak gitu kan ya. Itu telinga saya. Itu saya yang belum mensyukuri gitulah. Masih tergoyang oleh orang lain. I look back at that episode, fast forward, sekarang ya 5 tahun berselang, dan saya masih kerja di Horeca, by the way, walaupun bukan Burger King lagi, another fast food. But I can say proudly gitu, kalau orang bilang begitu, and I say alhamdulillah ini dari Allah. Ya tadi biiznillah. Biiznillahnya lupa tadi tuh. Siapa yang bikin lupa? Setan biasanya. Setan tuh ada dua ya, setan di luar dan setan dalam diri. Setan dalam diri namanya hawa nafsu, ego. Itu yang bikin kita tuh sulit banget bersyukur. Mestinya bersyukur dong. Ada alhamdulillah bisa segitu juga kerja keluar, berarti anak-anak beres, keluarga beres gitu ya. We have to take a look at the full side gitu di situ. Nah, jadi begini, kalau masalah gimana mengatasi kalau orang bilang begini kayak seperti tidak menghargai rumah tangga. Masalahnya bukan orang yang ngomong itu, Bu, fokusnya. Kitanya yang harus di-fortify. Berarti kita belum sepenuhnya menerima kondisi kita. Itu saya belajar dari kondisi sendiri ya. Oh iya, karena saya belum menerima, saya sendiri belum teguh gitu. Belum menjejak di bumi yang saya pijak, karena masih lengok kiri gitu. Aduh, coba kalau itu, coba. Nah, selama kita masih begitu, itu orang tuh mudah banget kita menyerap apa kata orang dengan kena ke hati kita. Karena memang kitanya masih shaky. Kan. Coba kalau kita sudah teguh, orang mau ngomong apapun, terserah, ini this is me, ini dia lihat biiznillahnya gitu. Enggak, ini kok yang Allah ini. Jadi fokusnya lebih ke kita, bukan ke orang yang ngomong. Orang lidah tuh tak bertulang, sahabat-sahabat. Orang mau ngomong apa aja tuh jangan terlalu didikte oleh apa yang kata orang. Ya kita akan jadi sengsara ya kalau hidup. Karena nih ada cerita begini tentang apa kata orang. Cerita tentang Luqman. Luqman tuh nama nabi sebenarnya. Luqman dan anaknya yang sedang berkelana dari satu kota ke kota lain. Zaman dulu orang naik keledai atau naik unta gitu ya, jalan kaki. Nah, Luqman sama anaknya bawa satu keledai atau satu kuda gitu. Tapi dia bawa banyak bawaan kan. Jadi di perjalanan pertama, Luqman membiarkan anaknya menunggangi tunggangannya itu sambil masuk ke kota. Jadi zaman dulu tuh singgah memasuki kota ke kota lain. Bayangkan ya, kan kota itu juga ada pasar. Jadi orang, dia akan tahu ada traveler lewat tuh akan jadi pandangan orang aja, sasaran pandang orang. Di kota pertama, orang-orang melihat si anaknya naik tunggangan dan bapaknya jalan. Terdengarlah bisik-bisik di antara mereka. Itu anak kurang ajar ya, tak tahu diri, masa bapaknya yang udah tua dibiarin jalan. Kedengeran tuh sama Luqman. Nah, berikutnya biar bapak aja yang naik, kita gantian. Oke pak, anaknya kan gak kecil-kecil banget, jadi dia jalan. Masuk ke kota kedua. Penduduk kota itu melihat bapaknya naik tunggangan, anaknya jalan. Mereka berbisik-bisik. Ya ampun, itu bapak, kok tega ya anaknya dibiarin jalan. Kedengeran. Waduh, salah nih nak. Udah berikutnya, kamu ikut sama aku naik gitu. Oke, kota ketiga. Penduduk kota itu melihat bapak dan anaknya naik di atas kuda tunggangan yang membawa barang-barang. Berkatalah mereka, ya ampun itu pemilik kuda kurang ajar banget, tidak berperi kehewanan. Udah naik ya, banyak tunggangan, aduh kasihan itu kudanya katanya. Salah lagi kan? Nah, beginilah. Gimana kalau berikutnya kita berdua jalan? Oke. Masuk penduduk ke kota keempat, apa kemudian sahabat-sahabat terbebas dari gunjingan? Tidak. Apa yang mereka gunjingkan? Katanya gini, itu bapak anak bodoh banget punya kuda nggak ditunggangin. Aduh.
Nggak ada benernya. Jadi artinya begini, orang tuh they will talk. Mereka akan ngomong apapun yang mereka bisa omongkan. Lidah tak bertulang. Jadi kalau kita mau ngikutin, gimana ya supaya nggak diomongin orang, nggak akan bisa. Orang tuh akan selalu ngomong kok. Makanya fokusnya kitanya yang harus teguh. Pokoknya, nah, keteguhan hati itu hanya ada pada petunjuk Allah Ta'ala. Karena sebelum itu dia hanya duga-duga. Yang namanya syakwasyangka, prasangka itu so shaky. Dia nggak ada groundnya soalnya. Hanya masalah waktu dia akan hilang gitu. Inilah kenapa kita perlu petunjuk Allah Ta'ala. Nanti chapter berikutnya, karena nggak cukup dibincangkan sekarang, bagaimana supaya menyiapkan hati agar dia mampu menerima petunjuk Allah Ta'ala. That's the next question. For now, kita buka diskusi dulu ya. Silakan, moderator. Bisa Mbak Ita ambil Silakan alih. Un, saya masih ngawal repot. anak-anak makan siang. Yang mau nanya ya Teh. Silakan. Yang baru nih, yang baru-baru ini. Mana yang mau bertanya? Nggak ada suaranya. Oh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Mbak Ita. Ya. Yang online karena ada Bu Idar atau siapa sih yang online? Bu Idar ada yang mau ditanyakan? Oh, alhamdulillah. Makasih belum. Ya. Ya, atau pernyataan juga boleh. Any feedback dari ayat yang kita baca, bahasan yang tadi? Does it make sense? Halo Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Ya, saya tadi agak terlambat datang. Tapi dari dari kertas-kertas yang kita kumpulkan tadi tuh kan belum ada solusinya ya. Kalau saya menangkap begini, maksudnya mewakili ibu-ibu yang membuat permasalahan di sini adalah, misal tadi untuk masalah ibu rumah tangga lah ya, artinya di underestimate oleh biasanya perempuan juga tuh yang underestimate. Cuman ibu rumah tangga, kerjaannya itu doang gitu ya. Jadi memang mungkin untuk mendengar omongan orang, mungkin kita berusaha untuk menepis itu. Tapi problemnya adalah memang dalam diri kita memang yang belum kuat. Nah, dalam diri kita yang belum kuat, memang mungkin supporting system dalam keluarga kita juga belum maksimal. Dalam arti, contoh, kalau pasangan campur, bisa jadi suami kita belum menemukan kata yang tepat untuk mensupport kita gitu. Pasangan kita mensupport kita, tapi mungkin beliau sendiri belum pas cara mensupport kita gitu. Jadi menurut saya nih Teh, kita perlu dikasih kisi-kisi sedikit lah sebelum menunggu pengajian berikutnya nih, bagaimana nih menenangkan hati gitu untuk menerima keadaan ini gitu Teh. Terima kasih. Ya. Ini pegangannya kita kembali hadis Quran ya. Rasulullah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Warahmatullah. Apa kabar ya? Alhamdulillah Ini sehat. Gimana teh sehat? ya alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Nih, lagi sibuk sana sini udah Iya, sama ketuanya aja dulu di luar. iya, silakan. Terima kasih, Mbak. Kita yang namanya manusia ya, hidup tuh pasti punya masalah. Apa itu? Tadi kan kita sudah list tuh, ada yang tentang masalah manajemen waktu, ada yang homesick, ya, ada konflik di keluarganya, ada masalah finansial, pasangan, ya, kualitas ibadah, itu wajar. Sekarang yang bisa dibawa, yang bisa jelas aplikatif ya, dikerjakan. Kerjakan nih, kata Rasulullah SAW. Apabila kamu memperbaiki hubungan antara dirimu dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluk lain. Jadi kita punya masalah dengan pasangan, kita punya masalah di dalam kehidupan. Kuncinya sebenarnya kita coba perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala dulu. Jadi orang itu akan tergantung dengan apa yang dia cari. Ya, kalau dia cari selain Allah, ya hanya akan tergantung-katung di dalam dunia penuh gersang gitu. Jadi kalau saya lihat ke belakang ya, dari pengalaman saya sendiri saja, misalkan, aduh, ternyata dulu tuh kalau seandainya saya mulai dengan perbaiki sholat waktu itu. Sholat duha tambah gitu ya. Terus tambah lagi sholat rawatibnya ditambah. Awalnya rawatib subuh, tambah lagi rawatib zuhur, asar. Karena saya ingin memperbaiki hubungan sama Allah Ta'ala lewat situ dulu. Dari yang sehari-hari bisa sambil jagain anak-anak. And by the way, yang namanya ibadah itu anak-anak, ya kita lakukan sebisanya. Dulu waktu anak-anak kecil, saya sering sholat tuh sambil gendong anak gitu. Sambil duduk, nggak apa-apa. Saya pernah di rumah sakit, Bu. Anak saya sampai dirawat. Waktu itu umurnya 1 tahun. Nggak mau disimpan di tempat tidur. Jadi dia maunya cuma digendong saya karena itu apa namanya selang dimasukin ke hidungnya gitu ya. Jadi sangat tidak nyaman. Saya sampai duduk semalaman, tayamum di situ, sholat sambil duduk, alhamdulillah bisa. Seperti saya bilang, agama itu memberi solusi di semua hal. Jadi jangan sampai kita ngenes gitu seolah-olah, aduh aku kayak pengen sholat yang baik, tapi anak begini. Nah itu, kita harus belajar fleksibel, work with the flow. Belajar dengan ya udah seadanya begini. Don't be too hard on ourselves, karena Allah nggak begitu gitu. Kita harus mengalir dengan kondisinya seperti apa. Yang penting hati, semua tuh diukur ke hati. Kalau hati merasa nyaman, enak sekali melakukannya. Gitu Mbak, wallahu alam. Jadi dimulai dari mana? Coba perbaikilah sholat dulu. Sebisa mungkin tepat waktu gitu ya. Sebisa mungkin ditambahlah sholatnya gitu. Sebisa mungkin habis assalamualaikum jangan langsung kabur. Zikir dulu sebentar gitu. Itu kan hal-hal yang Rasulullah contohkan gitu. Walau alam. Begitu Mbak. Silakan pertanyaan berikutnya dari teman-teman online. Aku boleh nanya nggak? Oh, boleh. Bu dokter, udah nggak apa-apa. Mau nanya dong? Iya, silakan. Biar ada adabnya. Saya punya anak teenager ya, umur 14 tahun, cowok. Tiap diomongin apapun selalu membantah dan selalu menjawab. Sama itu. Saya sampai sakit kepala bingung mau ngomong apa lagi, lama-lama saya diemin. Karena saya udah sampai berantem terus sama dia. Itu kiatnya untuk menghadapi anak teenager itu gimana ya Bu Dokter? Iya, betul. Ya, saya juga punya anak tiri 18 tahun. Masuk 14 emang mulai puyeng gitu ya. Kalau orang Belanda bilang big mouth, grote mond gitu. Sedikit-dikit, apalagi anak Eropa itu biasa di Prancis, Belanda, mereka biasa belak-belakan apa adanya. Sistem edukasi mereka di sekolah teach them, train them to do that.
bagi masyarakat Perancis bikin kartun Nabi Muhammad SAW itu bagian kultur mereka gitu. Mereka tuh biasa kayak gitu-gitu. Walaupun nggak kayak kadang-kadang kayak nggak ada batas gitu seperti itu. Nah, memang pertama begini, kaidah dalam Al-Quran. Sekali lagi ya, kalau kita mau kaidah-kaidah dalam kehidupan, lihat Al-Qurannya dulu. Dalam Al-Quran dikatakan jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Jangan seorang ayah dibuat susah oleh anaknya. Itu penggal di dalam setelah usia persusuan gitu. Jadi yang kita harus kadar tuh ke hati kita dalam menghadapi tadi tuh sekian banyak permasalahan. Tadi ya sudah di list tuh daftarnya. Ada yang homesick, ada yang ini sekarang Mbak tentang masalah dengan anak gitu. Selalu akan ada masalah Mbak seperti itu. Pertama, sabar menghadapinya. Senantiasa lembut menghadapinya. Senantiasa biarkan anak selalu tahu bahwa aku akan mendengarkanmu apapun. No matter how ridiculous your answer will be gitu ya namanya. Kan kita yang harusnya lebih dewasa. Jangan kepancing. Jangan kepancing kalau dia apa nyemes banget gitu kita kembalikan. Kalau main badminton tuh ya, dia nyemes terus tuh. Balikin aja lagi, balikin ke bidangnya lagi. Kadang anak perlu fase seperti itu. Ada fase di mana puber itu merasa mereka they are grow enough gitu ya. Peralihan dari anak-anak, mereka pikir mereka tahu semuanya dan enggak oke. Seperti yang benar gitu padahal belum tentu gitu. Seperti halnya kita juga belum tentu benar gitu. Jadi keep humble, menghadapi mereka penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya yang anak butuhkan tuh kan perasaan bahwa mereka didengar. Jangan sampai berhenti itu. Jadi kalau anak selalu merasa ibu saya mendengar saya, ibu saya merhatikan saya, itu akan dibawa sampai kemanapun. Suatu saat mereka keluar dari rumah kita, menghadapi alam kehidupannya yang berat, dia akan selalu kembali dan punya bayangan bahwa my mom will always support me gitu. Dan itu jangan sampai dia kehilangan itu. Kita sebagai ibu harus memberikan cinta yang unconditional. I love you no matter what gitu. Aku sayang kamu nak walaupun kamu banyak membantah seperti ini, nggak usah bilang begitu ya. Tapi kita menunjukkan ini dengar aja. Oh gitu ya, kenapa menurut abang begini gitu? Tanya aja lagi balik kalau ditanya, oh ya gitu. Tanya terus. Nanti kalau dia di challenge juga kan dia pelatih dia untuk terus menjadi kritis gitu ya. Jadi pertama sabar Bu menjalaninya. Mungkin kadang kaget ya perpindahannya kok begitu gitu ya. Yang kedua hadapi dengan sifat Rahman Rahim gitu. Semoga bermanfaat gitu ya. Ya alhamdulillah Ibu Mbak Ita kawan-kawan. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, terlebih yang pertanyaan terakhir ini Teh, kalau tips dari saya nih, walau anak saya masih 8 tahun, ibu-ibu yang punya problem anaknya seperti itu, satu aja, kalau masih punya ibu, ayo telepon lagi ibu kita. Kita dulu bisa jadi lebih loh dari anak kita sekarang. Benar nggak? Gitu loh. Jadi sabar. Baik, kalau ibunya udah nggak ada, berarti menambah rasa sayang kita kepada ibu. Ibu berarti kita. Betul. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sesuatu tentang teman. Teman, kenapa teman? Seharian nggak bisa tidur karena memikirkan hal. Ini menyangkut tentang sedekah ceritanya. Karena saya punya dulu saat bekerja dari negara Afrika. Tapi alhamdulillah kita bersatu karena agamanya kokoh gitu. Nah kadang-kadang Bu Nelly katanya ini di kampung saya itu jauh terpencil mau membangun madrasah gitu. Udah alhamdulillah kita ya menggalang sedikit-sedikit. Nah kemarin bertemu teman ada 2 minggu yang lalu saya ceritakan masalah ini. Dia berniat juga pengen menggalang ikut bersedekah. Kataku alhamdulillah jadi membantu menyelesaikan madrasah itu.
Tetapi dengan syarat temanku itu minta ada fotonya enggak. Nah, berhubung saya terlalu banyak grup WA, grup kerja, grup ini, saya salah nyambung, salah kirim. Yang dikirim madrasah yang ada di Paris. Terus dia cek-cek, dia marah sama aku, katanya ini seperti penipuan. Nah, aku lihat lagi, nanti saya lihat, ternyata saya salah kirim. Iya. Nah, jadi karena udah kata aku kirim langsung videonya. Tapi kayaknya dia itu ya aku jawab gini, kalau kamu ragu lebih baik jangan. Gitu. Itu kan antara Allah sama kamu. Kalau masih di tengah-tengah, apakah saran saya baik atau enggak, Bu? Saya takut melangkahi takut ada pertanggungjawaban gitu. Jadi menghadapi teman itu kadang-kadang aduh ini ngeselin sekali gitu. Iya. Gitu, kayak nggak percaya. Padahal kalau udah sedekah itu udah lillahi ta'ala. Maksudnya aku udah lupa, Bu. Kalau dia itu nggak pengen fotonya, videonya, ya Allah, ya ilahi ya Rabbi. Gimana nih Bu, sampai gini ya Allah, ini gimana ya? Menurut pandangan Ibu gimana, saran apa yang saya lakukan? Takut saya juga nanti dosa, Bu. Dalam menjalani hal. Yang menarik adalah fakta, gitu. Jadi nggak bisa tidur semalam gara-gara mikirin karena, ini. Bu, kalau ada sesuatu yang hal menyangkut pertemanan, menyangkut antara hablu minanas, antara hubungan saya dengan manusia, dengan Allah. Sedangkan dia berteman saya dengan lama gitu, Bu. Kayak seperti dia mau bersedekah, tapi kayaknya nggak percaya gitu. Jadi saya kesel kemarin. Ya udah, uangmu tak kembaliin aja, kata aku, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa ragu, ambil lagi. Kita bukan penipu, karena teman kerja saya udah 16 tahun kerja sama dia gitu. Dia tunjukkan pembangunan madrasahnya, dia tunjukin gitu. Di kampung Afrika Senegal jauh terpencil, Bu, belum ada masjid, belum ada madrasah. Jadi ini sepupunya teman kerja itu pengen sekali membangun gitu. Ya dia sedikit-sedikit menggalang lah di tempat kerja. Ya alhamdulillah karena saya bekerja sama orang muslim semuanya itu berkat Allah ya Bu ya, alhamdulillah gitu. Jadi kita bersatu dalam kebaikan, amin. Jadi yang perasaan yang paling mendominasi, kenapa nggak bisa tidur, kenapa? Ya karena marah, kesel atau kita enggak, ya Allah kata aku seperti nggak percaya. Aku berteman sama dia itu lama gitu. Kalau dia sama Bu, kalau dia menggalang juga, misalkan dia butuh Nel ini ada apa, ya udah saya kasih, nggak banyak pertanyaan gitu, ini yang penting aku udah niat udah. Jadi saya udah lupa Bu, kalau ini orang ini kayaknya harus perfect gitu, harus lihat datanya, takut ditipu gitulah Bu. Iya. Kenapa menurut Teteh kalau orang ingin melihat datanya takut ditipu itu apa pandangan Teteh tentang itu? Ya kalau saya ya cuma jawab gini aja kemarin, berarti dia selama ini nggak ada percayaan gitu Bu. Jadi kata aku, kamu itu alhamdulillah bertobat, alhamdulillah kata aku, alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Tapi kata aku, jika udah ada niat sesuatu jangan di tengah jalan, niatmu itu lanjutkan, kata aku gitu aja Bu. Dia kirim WA gitu. Teteh, kalau ada orang nggak percaya sama Teteh, how does that make you feel? Kalau dia percaya sama aku, Bu, cuma nggak percaya sama teman kerjaku karena dia nggak kenal gitu. Kalau akunya sama percaya, tapi kan itu lewat saya gitu. Ya, ya ada dia meragukan bahwa benar nggak uangnya digunakan tapi untuk saya itu. Videokan, nanti tak serahkan sama kemarin, tak kirim langsung, terus uang dan pembayaran. Dia tetap tidak percaya. Ya dia udah nggak jawab lagi. Saya kirimkan videonya, fotonya, serah terimanya, pengiriman uangnya, saya fakturnya, data-datanya udah saya masukkan atas nama dia, udah. Tapi hari ini nggak jawab. Ya, and how is that makes you feel? Kalau saya mah udah sekarang mah ya serahkan sama Allah gitu, ya udah. Aku yang penting. Tapi faktanya semalam nggak bisa tidur. Ya karena aku sedih Bu, udah berteman lama sedih, kok dia baru tanya. Exactly. That's it. Itu penting untuk mengidentifikasi ya. Sedih itu berkelindan dengan grief. Karena seperti dikatakan 16 tahun
berteman, kok hanya gara-gara begini bisa rusak gitu ya. Iya, nah gitu. Nah, maksudnya. itu penting untuk jadi begini. Ini exercise yang menarik ya. Tadi Teteh datang kepada saya seolah-olah dengan pertanyaan pengantarnya tuh kan, kalau ada orang begini gimana, apakah saya sudah benar nggak, takut ke Allah. Jadi begini, because I'm also a life coach ya, saya biasa nge-coach orang. Kalau saya tanya orang, how are you? The first answer always superficial. I'm fine. I'm fine. Kayak kita juga ketemu orang di jalan gitu, how are you? I'm fine. I'm fine. And then the second question kita tanya, but really, how are you gitu kan? Dia kan kemudian bilang, ya oke. Nah, dari fine ke oke itu ada sesuatu tuh. Dan ini kita ngobrol kiri kanan, and then kita raise that question again, and we ask, how do you really feel, gitu ya, di saat yang tepat, di dalam format yang tepat. Kadang di pertanyaan ketiga orang akan membuka diri. Nah, sebenarnya, nah udah, well actually, nah itu keluar tuh berarti. Now, here's the thing. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah your state of being. Your feeling, that's important. Jangan dinegasikan. Ya, oke. Mbak merasa sedih. Ya. Itu penting loh, garis besar. Ya. You feel, kenapa kita berteman 16 tahun cuma gara-gara ini bisa rusak? Ya. Ya. Ya, itu. Ya kan? Nah, karena the fact bahwa nggak bisa tidur semalam, there's something inside you yang kayak di rip apart gitu, kayak dicerabut gitu. Itu yang bikin kita secara well-being nggak bisa tidur. Physically, ya, nggak bisa tidur itu berarti ada sesuatu yang kan hal yang serupa gini. Kalau anak sakit atau orang tua nih udah di ICU itu nggak bisa tidur, pikiran gitu ya. Sama itu juga. Nah, artinya hal-hal yang sudah dear sama kita nanti dicerabut itu membuat kita goyang gitu. Kalau gempa bumi gitu, gempa shaky ini, ada apa ini? Ada apa? Dan kita introspeksi ya, salah saya. Dan Mbak ingin memastikan bahwa you want to have a validation that you're not wrong, gitu kan? Betul. Oke, tapi kita lepas dari itulah. Salah atau enggaknya hanya Mbak yang bisa melihat diri sendiri ya, lewat hati nurani akan bilang. But it's important untuk melihat kejadian ini karena kita ngaji tentang surat tadi. Biiznillah. Ya. Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada lah musibah terjadi kecuali biiznillah. Nggak mungkin dia tiba-tiba nanya terus nggak percaya, mengirim itu baru kita omongin tuh tadi. Ketika kita membahas surat At-Taghabun ayat 11. Oh, tadi datangnya telat ya mungkin. Ya, karena saya ada masalah transport tadi lihat Zoom di transmit. Iya, it's okay. So, hari ini kita bicara tentang surat ke-64, surat At-Taghabun ayat 11, bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali izin Allah. Biiznillah. Sebenarnya kalau kita mau merenung saja dan berzikir biiznillah banyak-banyak, itu bisa jadi sebuah remedi loh atas segala macam kebingungan ya, kerungsingan yang ada dalam kehidupan. Karena dengan biiznillah kita step back sedikit. Kadang-kadang ya Bu, ya Teh ya, the reason, alasan kita terlalu banyak terpusingkan oleh keadaan adalah karena kita selalu ingin sempurna. Iya, selalu ingin controlling. Iya, nah persis. You are so afraid to lose control of our life. We are so afraid karena kita selalu biasa membahagiakan orang. Sekali seorang itu bilang, aku kecewa sama kamu, kita tuh merasa yang, what happened? Fail ya. Aku gagal membahagiakanmu. Itu banget, kena banget. Ya itu persis saya Bu. Exactly. Stop playing God. Kita bukan Tuhan. We are not people pleaser ya. Kita nggak bisa selalu bikin orang happy, selalu bikin orang bahagia, selalu bikin orang nggak kecewa. That's impossible. Saat nabi-nabi itu dibenci oleh kebagian masyarakat. Kenapa? Because they say the truth.
Sometimes that's the price we have to pay. Untuk menyatakan kebenaran, tapi itu berakibat dia jadi nggak suka sama saya. Ya, So let makasih. go, ya. Kalau memang gini, kalau dia teman sejati teh, she'll bounce back, or he'll bounce back. Ya, oke. Ya, so don't be too hard on yourself. Yang terjadi sudah terjadi. Yang namanya salah, ya kita bisa. Biiznillah, Teteh salah ngirim gambar, biiznillah. Kadang ini skenario Allah ingin menyaring. Gini ya, kalau kita bertobat, itu kadang teman juga disaring. Kalau memang itu teman sejati, akan terus kok. Kalau bukan teman sejati sama Allah disapi. Nih, bukan ya, nggak kurang baik buat kamu. Pinggir. Mekanismenya banyak hal. This Iya, could be betul. one of that. Iya, berarti itu udah Allah menunjukkan sesuatu. Oh ya, ini udah. Persis. Ya, Allah sudah menunjukkan Jadi, sesuatu kita situ. bersilaturahmi, tapi kita, Ya, tahu gitu. ya. Tapi saya nggak mau memutuskan silaturahmi. Bu. Betul, Cuma, tetap akhiri tahu. dengan chatting yang baik. Gimana Teh? Gini Ya nih ya, udah kalau terima saya udah. Ya, udah saya jawab. Semoga amal Betul. ibadah kita diterima Allah. Amin. Udah. Nah, gitu aja. Dikitanya Udah. baik, gitu. Ya, udah. Saya Selesai. udah Duh, hatur nuhun ya, Teh. Sami-sami Teh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada nggak ibu-ibu, teman-teman yang cantik, Ibu Leha? Sudah? Silahkan barangkali Kayaknya Mbak Nini boleh tadi- ditutup. Tetesa, saya mau share pengalaman yang tadi dijelasin sama Tessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi beberapa bulan lalu anak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya berapa Teh? Umurnya itu 22 bulan, Tetesa. Masya Allah. Ya. Turut berbelasungkawa ya. Ya. Berat sih sebenarnya. Ya, iya. Aktivitas gitu, Tetesa, kayak nyari kerja ataupun apapun itu. Kayak sekolah lagi dan segala macam, alhamdulillah terlaksana gitu di Paris. Dan untuk cari kerja ini saya juga diterima. Ternyata saya nggak nyangka akan diterima karena saya interview ya dengan berhijab, karena ya dengan berhijab apalagi migran mustahil gitu kan. Dan di dalam jadi di dalam ruangan itu banyak yang nunggu interview, hanya saya saja yang berhijab gitu. Kerja apa Teh kalau boleh tahu? Dan perusahaannya apa? Kayak Tetesa, kayak Burger King, tapi dia Popeye, jadi khusus dalam I know Popeye ya. Nah, khusus dalam pembuatan ayam, dan itu baru di Paris kan. Dan terus ya udah saya percaya diri karena saya suka masak, terus juga bagi saya nggak ada masalah karena itu juga pekerjaan yang paruh waktu kayak Tetesa gitu kan. Nah terus ya udah di interview lah dengan ya orang Prancis gitu, dan laki-laki. Dia bilang gimana nanti kalau misalkan kamu nggak berhijab, pakai turban ya bekerja gitu. Langsung kayak oh ya udah nanti saya pikirkan lagi gitu. Terus bapaknya ya udah kamu mah saya terima gitu. Saya terima karena kamu bisa masak dan segala macam. Saya yakin kamu emang bisa masak gitu. Saya maksudnya kok saya bisa dikasih kepercayaan seperti itu, dan seneng maksudnya karena bapaknya tuh nggak ngeliat karena saya berhijab gitu. Saya bukan karena imigran dan bukan karena saya berhijab. Nah terus besokannya langsung pengumuman saya diterima, dan itu mereka memberikan seperti pelatihan sebelum kerja itu tanggal 19 Desember tahun lalu. Dan ya udah saya pulang, maksudnya saya membicarakan itu sama suami saya, gimana nih, tapi saya harus berturban gitu. Ketika terus kata suami, ya terserah kamu, kalau misalkan kamu suka, kamu seneng lakukan itu ya silahkan gitu. Nah, tapi saya ngerasa kayak walaupun kayak ya berturban gitu, kayak melepas hijab gitu, kayak yang bener aja gitu, kayak nggak serak ya, gimana ya Tetesa. Nah terus
akhirnya setelah saya mendapat pekerjaan itu, saya mencoba berdoa gitu. Maksudnya, apakah Allah meridhoi jalan saya ini? Maksudnya kayak saya kan ya untuk mendapatkan aktivitas setelah anak saya meninggal gitu kan. Nah, terus akhirnya saya berdoa setiap hari minta jawaban supaya Allah itu menenangkan langkah saya untuk walaupun berturban gitu untuk tenang gitu. Dan apa sih, saya juga apa sih minta pencerahan juga kalau misalkan Allah tidak meridhoi, berikanlah sesuatu tanda gitu, entah itu diterima kerja lain atau ada hambat gitu. Akhirnya udah awal bulan Desember kemarin saya deg-degan, waduh bentar lagi nih bakal pelatih kerja gitu kan, tapi belum ada jawaban. Saya benar-benar deg-degan, maksudnya ya nggak tahu karena yang tentang Siratul Mustaqim itu kan ya kita nanti setelah meninggal apakah kita bakal tergelincir ke neraka karena ya kesalahan seperti itu, kita nggak tahu. Nah terus akhirnya saya kaget ketika tanggal 5 Desember saya belum haid. Akhirnya saya cek ternyata saya hamil. Itu Masya Allah. Itu ngembang luar biasa Tetesa, karena yang bisa untuk memberikan hamil apa enggaknya dan itu Allah kan. Dan kondisi saya ketika ini kan saya pindah rumah ya Tetesa bulan pertengahan November. Jadi saya capek, stres dan segala macam, semuanya berantakan. Tapi kalau Allah udah berkehendak gitu, walaupun kita stres keadaan mungkin betul rasanya ya kan, ketika anak saya meninggal Juli gitu, sedangkan waktu Agustus September saya ya biasa-biasa aja nggak hamil gitu kan, ketika nggak ada stres, nggak ada yang capek. Tetapi ketika saya dapat jawaban Desember awal kemarin, saya ngembang karena ya itu petunjuk gitu dari Allah, kalau Allah ternyata tidak meridhoi saya gitu untuk melepas hijab walaupun hanya berturban seperti itu. Dan setelah 4 hari kemudian saya dapat email gitu untuk menjawab apakah saya akan lanjut untuk formation ini ketika tanda tangan kontrak dan segala macam. Ya udah, saya sebenarnya kayak dengan berat hati tapi ikhlas gitu, jadinya ya udah akhirnya saya berdoa lagi ya dengan jawaban yang saya nggak sangka-sangka gitu Tetesa. Maksudnya jawabannya itu langsung apa yang pertama ya saya nggak akan kira akan hamil lagi gitu. Yang kedua itu jawaban dari Allah langsung ya, bahwa Allah tidak meridhoi, itu kayak hadiah sekaligus ya gitu. Maksudnya benar kalau misalkan kita berserah semuanya sama Allah, minta petunjuk, ketenangan dan segala macam, insya Allah ya Allah memberikan jawaban walaupun nggak secepatnya. Tapi sebenarnya pas saya ekografi, baru akhirnya kan ekografi, tes darah segala macam, dokter udah kayak memperkirakan sekitar 20 November kamu udah hamil. Berarti saya pertengahan November dapat pekerjaan gitu. Berarti Allah udah langsung jawab, cuman kan hamil kita nggak tahu. Iya. Masya Allah. Ini saya panggilnya siapa nih? Embun. Iya. Embun. Alhamdulillah. Jadi selain ada 2 hal di sini yang diutarakan ya. Pertama, let's focus on your well-being because that's important. That's your core. Saya bisa menangkap dari ya it's painful ya, kehilangan orang yang
buah hati gitu ya. I know it's painful, but I need to ask, gimana kalau bisa meninggal, gimana ceritanya? Jadi ketika di Indonesia, kita liburan ke Bali seminggu. Nah, dalam kita mulai dari hari Minggu, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua aktivitas normal. Jadi jadwal semuanya nggak ada yang berubah, apa yang kita lakukan semuanya nggak ada yang berubah. Ketika hari terakhir kita di Bali, karena Sabtu paginya baru akan pulang kan, maksudnya kan pesawat, dan ternyata pada saat itu juga pagi-pagi, karena kan kayak habis sholat saya coba untuk setrika baju, siapin semuanya anak-anak sebelum kita berangkat untuk sarapan ke hotel, karena kan anak-anak bangun tidur ngemil. Anak-anak udah ada berapa anak? Jadi anak saya yang pertama itu umur 4 tahun, yang kedua ini ya hampir 2 tahun seperti itu. Jadi anak kedua yang meninggal. Anak laki-laki, yang pertama perempuan. Nah terus ketika itu ya karena saya ngelihat suami saya juga lagi nggak enak badan. Saya ngeliat suami saya udah ya maksudnya udah gerak gitu dari kamar mandi menuju kamar lagi. Nah terus akhirnya saya gantian, saya mau ke kamar mandi bentar gitu. Dan anak-anak udah saya siapin, maksudnya anak-anak kan saya suka nonton YouTube kayak gitu sambil gitu. Saya udah siapin satu handphone saya untuk anak saya yang perempuan, anak saya laki-laki itu handphone bapaknya gitu. Saya tinggalin ada donat yang kita beli semalam, terus saya siapin jus juga untuk minum di sampingnya, maksudnya nggak usah kemana-mana, nggak usah cari juga gitu. Akhirnya ya saya ke toilet sekitar 10 menit gitu. Nah terus anak saya yang perempuan bilang saya mau pipis gitu. Ya udah akhirnya saya selesain cepat-cepat. Terus ketika saya panggil anak saya ngeliat udah tenggelam di kolam. Ya kayak gitu, dan ya udah, maksudnya ya sangat berat, tapi ada takdirnya. Insya Allah. Pagi-pagi dia ya, dan ya udah, mau saya ya nggak tahu juga, mau saya dia pun di bajunya tulisan hari Jumat gitu, tulisan di bajunya. Maksudnya kan ada baju yang baik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya pakai itu gitu dari pakaian itu pun kayaknya dari hari Rabu saya nggak ganti karena kan masih nggak kotor gitu kan, dan kita mandu dan segala macam. Tapi nggak tahu kenapa setiap saya pakein adanya itu gitu, yang kayak gitu. Ya udah akhirnya udah ikhlas. Saya ketika ngelihat itu anak saya tenggelam, saya cuman pas kita bawa ke UGD ikhlas aja gitu, hidup nggak hidup ya apa gitu. Terus ya udah, tapi ya beratnya gimana cara menguburkannya, entah itu waktu itu saya bingung karena kita emang nggak prepare ya. Terus ya udah akhirnya suami saya memutuskan untuk dibawa ke Perancis. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita bawa pulang bareng gitu, berangkat bareng pulang bareng. Jadinya wow, maaf ya Tetes. It's okay, take your time. Jadinya ya saya mencoba untuk kayak mencoba beraktivitas gitu untuk tambah pasti gitu. Tapi yang pasti ya saya nggak mau gitu kalau saya sedih dan segala macam, kayaknya cari aktivitas. Dan ternyata ya Allah yang memutuskan juga, maksudnya ya ketika kita sabar, ketika kita ikhlas, insya Allah ada jalannya kayak gitu. Ampun. I'm speechless. It's just that's tough. But also itu juga menunjukkan kualitas keimanan seorang untun ya, karena hukum Allah dalam Al-Quran dia jelas, Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak sanggup
dipikul oleh hamba-hambanya. But yet, my advice would be take your time to grieve. Karena ini baru hitungan bulan. Usually it can be take 2 to 3 hours, to 3 years, to grieve. Kadang orang dalam denial phase. I'm fine, but you're not fine. And it's okay to be not fine. I mean, for God's sake, you just lose a child. Everybody who in your position would be devastated, trust me. And it's okay. Jadi it takes time. Satu itu sendiri, take time to grieve. Kalau kita tentu saja sebagai Muslim zikir, sholat, membantu. But also punya ilmu tentang itu. My sense will be read any books tentang grief, how to deal with it. Karena dia bisa, karena apalagi insya Allah dikasih amanah baru anak juga masih ada. Jangan sampai kita menjadi too overprotected, karena kita belum let go of this experience. What is this? Ke depan nggak ke bawah-bawah. Juga suami, jaga itu kondisi rumah tangga, karena tidak sedikit setelah kehilangan anak pecah rumah tangga itu, because nggak tertahankan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang semoga dengan kedatangan buah hati menjadi pelekat satu sama lain. Tapi semua itu memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum Teh Tessa. Saya setelah beberapa setelah 1 bulan ya Bun, 40 hari atau berapa hari dia kehilangan papanya Teh. Jadi Bun ini boleh dibilang adik saya di perantauan Teh. Kami banyak hal yang Bun yang mengajarkan saya banyak hal dari kisah hidupnya. Kami saling bertukar pengalaman. Bertukar pengalaman dan saya banyak ngambil hikmah dari kisah Bun. Ada satu hal yang si almarhum ini, si bayi, yang betul-betul saya sangat tersentuh banget Teh. Jadi saya kecewa sama manusia gitu, jadi obatnya tuh dia gitu. Si kecewa waktu itu saya sempat ceritanya saya mengundang seseorang, saya mengundang makan gitu kan, dan rupanya yang diundang itu mungkin melihat siapa saya gitu, jadi mengobservasi, dia menanyakan ke saya siapa saya, apa gitu, tuh termasuk pekerjaan suami saya apa gitu, mengundang. Terus saya menulis saya akan mengundang makan soto Betawi gitu. Setelah itu akhirnya tidak jadi gitu. Saya lupakan itu, Cuma saya sempat oke, saya bilang jadi kalau saya mengundang seseorang itu berarti ini masih kultur Indonesia banget sih Teh gitu. Jadi harus tahu dulu siapa yang mengundang gitu. Saya pikir karena kita sesama Muslim, mengundang makan bagi saya adalah sebuah kesenangan gitu. Sudah gitu, nah ternyata si anak ini Teh, si anak kecil ini dia si namanya Ismail, dia makan pertama kali itu makan soto Betawi di rumah saya Teh. Dan dia lahap luar biasa. Ya itulah obat saya gitu. Jadi ketika kita melihat itu, ya itu tadi Teh biiznillah. Orang itu saya menawarin soto Betawi, dia itu lupakan sajalah. Saya agak kecewa ya Teh gitu. Gitu. Terus because I'm nothing gitu kan, saya kan bukan apa-apa buat siapa, bukan diaspora sukses gitu, saya hanya ibu rumah tangga gitu kan, tapi buat anak-anak saya penting gitu. Udah saya tutup itu. Akhirnya dari kisah itulah jadi saya setelah kedukaan itu saya mengundang Bun, ayo ke rumah, kamu mau makan apa? Saya tanya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, Teh, kalau Teteh berkenan, saya mau soto Betawinya Teteh. Dulu itu almarhum suka banget soto Betawi saya. Dan dia lahap, itu pertama kali dia makan soto, lahap banget. Dan sampai saat ini saya belum bisa memasak soto itu karena masih teringat ya. Dan kayak gimana ya Teh ya? Ya Allah,
Saya bilang saya malu banget ya, saya mengingat itu gitu. Jadi kayak malu sendiri, ya udahlah itu yang biar saja berlalu. Bismillah saya dapat obat ini dari almarhum gitu ya. Masya Allah. Saya betul-betul sangat tersentuh gitu kan lewat cerita ini. Oh ternyata soto Betawi saya berkesan buat dia gitu aja teh ya. Jadi kalau kita kecewa manusia kecewa sama manusia langsung dibayar sama Allah. Makasih Tetesa. Ya, makasih tambahannya. Tadi saya mau melengkapi ya, tadi satu masalah itu grief, hadapi dengan seksama ya, don't deny it. Ya, the fact that tadi kan ketika bicara masih I can feel the pain gitu, and it's very normal, really it's very normal, it's okay banget, nggak apa-apa, don't be ashamed about it. Sangat kalau justru nggak normal kan, namanya anak masih lucu-lucunya gitu ya, and then like unexpectedly, ini bukan masalah yang sakit udah berminggu-minggu di rumah sakit udah siap ya, ini sama sekali unexpected, and that is a huge blow. There's a miracle Embun masih bisa keep your sanity. Ya, itu dia teh. Ya, nggak sedikit yang langsung korslet loh, beneran. Tiba-tiba ngomong sendiri gitu, tiba-tiba bleng gitu. I've seen things like that gitu. Ini wah berarti Allah jaga nih gitu ya. Terus dikasih lagi, hamil lagi, suaminya juga pengertian gitu ya. Satu itu, jaga itu, bersyukur banyak-banyak, sujud syukur, doakan ya kecil. Insya Allah kalau bayi mbak nanti ditemui di sana udah malaikat lagi dijagain sama Nabi Ibrahim. Alhamdulillah nggak akan hilang, nggak akan. Dia duluan ke alam barzah, kita akan nyusul nanti insya Allah. Yang kedua tentang turban. Dulu ketika 9/11 terjadi di Amerika, ya itu setelah itu terjadi teror terhadap masjid-masjid, semua simbol-simbol Muslim. Ya, teman saya yang ada di situ ketakutan keluar, dia pakai hijab. Dokter gigi gitu ya, dia takut untuk keluar karena kadang-kadang ya, di New York itu yang pakai hijab itu ditarik jilbabnya, pokoknya benci aja orang sama Islam, simbol-simbol yang keislaman. Di momen seperti itu, di mana momennya sedang genting, dia bertanya sama guru ya, mursyidnya, seperti ini kondisinya seperti apa. Saya ingat jawaban gurunya adalah, kalau perlu dalam kondisi genting dibuka saja. Jadi ada fatwa-fatwa seperti itu. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sampai itu bahkan bukan berturban ya, dibuka. Karena bahkan turban pun pada saat itu mencerminkan sebuah esensi tertentu. Di kasus lain, tidak segenting itu, tapi kalau misalkan tidak berturban jadi susah diterima pekerjaan, dia bertanya lagi, gimana kondisinya saya cuma pakai ciput boleh? Boleh. It's just for another dimension ya, referensi di masa depan mungkin. Agar tidak, jadi gimana nih susah, kondisinya kan kita lihat kondisi di Perancis seperti apa. Beda. Betul. Ya, beda. Beda kalau di Indonesia mau udah berantakan. Ini beda men gitu kondisinya gitu. Apa Allah nggak lihat? Ada ulama-ulama yang bisa memberikan jawaban yang sangat kontekstual gitu. Ya saya bukan ulama ya, saya nggak berani memberi fikih. Saya hanya merefer jawaban ulama tersebut. Saya ceritakan ulang agar menjadi referensi buat teman-teman yang misalkan gundah gulana gitu ya. Saya gimana gini? Bisa mau ciput aja. Misal, walau alam. Saya hanya refer ulang. So it's not from me. Begitu ya. Jadi itu. Ya walau alam ya, semoga ya, jadi sekarang fokus sama kehamilannya kalau begitu. Ya, that's yang namanya anak kasih ya udah di situ aja, bismillah ya. Itu medan jihadnya. Demikian, alhamdulillah. Moderator, terima kasih ya, Bun. Mudah-mudahan Allah menguatkan. Insyaallah. Saya kembalikan sama moderator, silakan barangkali mau sidangan sudah siap di sana. Silakan. Ya. Kita tutup. Udah nggak ada lagi ya. Ditutup aja tuh dengan doa, mohon teh. Baik buat
Mbak Emun ya, juga si bungsu yang sudah mendahului kita di alam barzah, namanya usia. Ternyata kayak memang sesuatu yang ditentukan dalam 120 hari kandungan. Kita harus beriman itu, bahwa usianya adalah sampai segitu, nggak nyampe 2 tahun gitu. For a reason, biiznillah. Suatu saat nanti you will come to the conclusion, ma khalaqta hadza batila. Mungkin belum terbaca sekarang, tapi setidaknya milikilah positive thinking ya, husnuzon sama Allah Ta'ala. Buat yang masih kelabakan memanage waktu ibadah, gimana sholat di antara anak-anak kesibukan ini, semoga Allah memberikan sebuah inspirasi bagaimana cara menata diri. Buat yang masih homesick, ingat terus keluarga, semoga Allah melipur ke hatinya gitu ya. Buat yang masih konflik keluarganya, semoga Allah damaikan gitu ya. Semoga yang juga masih bingung masalah finansial, pekerjaan dan lain sebagainya, dengan doa bisa berubah. Semoga Allah lapangkan. Yang penting sabar. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Sudah, pegang itu saja. Tinggal tunggu bagaimana cara Allah unveiling gitu, membuka kehidupan ini. Insya Allah. Untuk itu semua, mari kita berdoa dengan umul kitab, bibarokati umul kitab. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menutup majelis ilmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan sama moderator. Silakan. Makasih Tetesa, semoga kita bisa mengambil apa yang dikasih, yang di-sharing sama teman-teman juga Tetesa ya. Sampai ketemu lagi Tetesa. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Terima kasih. Hatur nuhun Tetesa. Hatur nuhun.